Silakan duduk teman-teman. Shalom Youth Impact. Selamat hari Minggu. Ya, senang bisa berjumpa di tahun 2023 dan saya percaya setiap dari kita pasti masuk tahun baru dengan semangat. Ada mungkin deg-degannya juga yang mungkin akan lulus atau naik kelas ya dalam beberapa bulan, masuk dalam musim yang baru. Pasti menjadi sesuatu yang menarik. Nah, di awal tahun saya ingin kita belajar sama-sama untuk mengalami yang namanya vision upgrade. Sama-sama bilang vision upgrade. Vision upgrade itu apa sih kok? Vision upgrade itu untuk kita memandang dengan lebih baik. Tahukah teman-teman bahwa cara kita memandang itu sangat amat penting. Cara kita memandang sesuatu itu sangat amat penting. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius. Ayat kita, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Yang ready, siap, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. Siap? Siap? Yuk kita baca ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Coba katakan ke kanan kiri, puji Tuhan hari ini saya bisa melihat kamu. Berarti mata saya baik-baik saja. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, jadi puji Tuhan kalau teman-teman masih bisa menyapa teman-teman Youth Impact, berarti matanya baik-baik saja, tidak gelap, sehingga kita bisa melihat terang. Dan saya berdoa pagi hari ini kita juga mendapatkan terang dari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kita di tahun 2023 ini betul-betul langkah-langkah yang signifikan, yang membawa kita kepada kemajuan, pada upgrade dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya kasih judul ini mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Kenapa mau kemana? Karena mata itu menentukan segalanya. Tadi firman Tuhan katakan, kalau mata kita terang, seluruh tubuh kita terang. Tapi kalau mata kita gelap, seluruh tubuh kita juga gelap. Nah seringkali orang tuh berkata gini, tapi kok faktanya, tapi kok kejadiannya seperti ini. Tapi kenyataannya seperti ini. Tahukah teman-teman bahwa yang namanya fakta atau kenyataan itu seringkali adalah persepsi kita terhadap fakta atau kenyataan. Jadi yang kita pikir ini yang terjadi, tapi sebetulnya adalah apa yang kita lihat terjadi. Saya ulangi ya, yang seringkali kita bilang, kok kejadiannya seperti ini, kenyataannya seperti ini, faktanya seperti ini. Sebetulnya yang kita maksud adalah, yang saya lihat dari lensa mata saya, yang terjadi adalah ini. Jadi ini sebenarnya ngomongin persepsi. Mata itu selalu bicara soal persepsi. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas cara kita melihat itu penting. Apakah mata kita terang atau mata kita gelap itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Karena itu akan menentukan ke arah mana hidup kita akan pergi. Nah, berapa banyak yang bersyukur pagi hari ini kalau kita coba sama-sama cari ya, hidung kita ada di mana? Tunjuk dong hidung kita ya. Tangan kita di mana? Iya, memastikan ya. Coba tolong cek matanya ada di mana? Di depan ya. Oh. Iya, bersyukur bahwa mata itu ada di bagian depan. Kenapa di bagian depan dari wajah kita? Karena memang kita ini selalu hidup untuk selalu ke depan. Betul?
untuk selalu maju ke arah yang lebih baik. Itu namanya manusia. Selalu mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Nah, bagi teman-teman ini ada sebuah tebak-tebakan nih. Ya, enggak boleh dapat bocoran ya dari kebaktian sebelumnya. Apa kira-kira yang ada di depan teman-teman, selalu ada di depan teman-teman, tapi enggak pernah kelihatan. Ya, jadi bukan Valen, bukan Bayu, bukan David, bukan Kevin gitu ya. Apa yang selalu ada di depan teman-teman tapi tidak pernah kelihatan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anton tadi bilang apa? Hah? Apa? Sama-sama katakan yuk, masa depan. Masa depan itu selalu ada di depan, tapi kita nggak pernah bisa lihat. Maka itu penting sekali untuk kita ini mengarahkan hidup kita kemana. Penting sekali. Nah, teman-teman pernah tahu yang namanya kacamata kuda enggak? Tahu kacamata kuda? Kuda ternyata pakai kacamata loh ternyata. Ya, coba, ya ini gambarnya. Ternyata kok enggak ada kacanya ya. Terus kenapa namanya kacamata kuda ya? Ada yang tahu? Kenapa disebut kacamata kuda pada waktu tidak ada kacanya? Ada yang tahu? Karena saya pun tidak tahu. Kalau Iman pun juga tidak tahu kenapa disebut kacamata kuda pada waktu tidak ada kacanya. Ya tolong nanti di rumah tolong dicari di Google, PR untuk minggu depan ya. Jadi tolong cari tahu kenapa kacamata kuda disebut kacamata kuda walaupun tidak ada kacanya gitu ya. Yang ada cuma matanya tapi tidak ada kacanya. Oke, gambar ini kalau ditampilkan sekali lagi, kenapa sih disebut kacamata kuda atau disebut horse blinders atau horse blinkers? Blinders, blinkers. Ada yang tahu nggak? Blinders atau blinkers itu apa? Ayo, pelajaran bahasa Inggris. Kalau orang buta itu namanya apa? Blind, bukan long ya. Kemarin itu Natal gitu ya. Semuanya serba long gitu ya. Bukan. Kalau buta apa bahasa Inggrisnya? Blind. Jadi kalau blinders artinya untuk membuat supaya buta. Blinkers, blink itu apa? Blink itu begini. Kenapa disebut blinkers? Supaya dia tidak mengedipkan, tidak melihat ke arah lain. Jadi horse blinders atau blinkers itu berfungsi untuk mencegah kuda untuk melihat hal yang ada di belakang dan di samping. Kenapa? Karena posisi mata kuda itu tidak seperti kita. Betul enggak? Mata kuda itu bentuk mukanya itu tidak seperti kita gitu ya, tidak ada samping. Jadi dia ke depan tapi juga agak ke samping. Paham ya? Jadi ini PR kedua. Coba cari tahu di Google, search ya, kapan pertama kali ada kacamata kuda? Ya, PR-nya dua ya. Yang pertama, kenapa disebut kacamata kuda tetapi tidak ada kacanya? Yang kedua adalah kapan orang pertama kali menemukan kacamata kuda? Ya itu PR ya, coba nanti dicari, nanti tolong di-sharingkan di sisi masing-masing ya. Coba dipikir. Ya jadi gunanya adalah mencegah kuda untuk melihat yang di belakang dan di samping. Karena apa? Kuda ini adalah binatang yang punya power yang luar biasa. Punya kekuatan untuk berlari luar biasa. Tetapi alangkah ngerinya kalau dia itu distract atau teralihkan oleh yang dia lihat di samping dan di belakang. Ya, oleh karena itu untuk bisa mengendalikan kuda mereka harus kasih tutup matanya sebagian. Yang dibuka cuma daerah mana? Daerah yang ke depan. Nah, tadi kita sudah banyak bicara tentang fokus ya. Jadi kuda harus mengenakan ini agar perhatian mereka tidak teralihkan atau tidak panik saat melihat ada sesuatu di sekitarnya. Nah itulah namanya fokus. Kita buka dulu dalam ayat kita Ibrani 12 ayat 2. Apa yang firman Tuhan katakan tentang fokus?
Ibrani 12 ayat 2. Yuk mari sama-sama baca ya. Dengan suara yang keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita penggal-penggal kalimat ini supaya kita bisa memahami. Jadi tolong dibalikin lagi. Yang pertama, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau bilang fokus, fokusnya kemana? Fokus kehidupan mestinya kemana? Tertuju kepada Yesus. Kenapa harus tertuju kepada Yesus? Karena Dialah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi mata yang tertuju kepada Yesus itu menyebabkan kita bisa berpindah dari satu iman ke iman yang lebih besar lagi, satu pengalaman demi pengalaman yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Kalau istilahnya kalau kacamata kuda itu pandangan hanya bisa ke depan tok, hanya pada satu arah. Tetapi kalau dia itu bisa lihat semuanya, kuda itu akan panik, bisa ke segala macam arah dan kasihan yang nunggang. Ya, bayangin kalau kuda itu panik, dia bisa dengan kekuatan yang seperti itu, bisa membuat kekacauan, keonaran yang luar biasa juga. Nah, begitupun hidup kita. Percaya atau tidak, setiap kita, anak Youth Impact, kita itu punya potensi, punya talenta di dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali kita diciptakan berbeda. Coba lihat tangan masing-masing. Bisakah Anda menemukan sidik jari yang sama persis dengan Anda di ruangan ini? Coba saling dada-dada, coba lihat ada yang sama enggak? Boleh dilihat jarak dekat boleh. Enggak usah sidik jari deh, garis tangan, garis tangan. Garis tangan ada yang sama? Ukurannya sama persis, ukurannya, angle-nya, miripnya. Pernahkah kita nyadari bahwa kenapa kita beda? Karena kita itu punya tujuan yang khusus dalam kehidupan kita. Ya, bahkan sekarang teknologi sekarang kita bisa ada namanya scan iris ya. Bisa melihat dari lensa mata itu ternyata lebih unik lagi daripada sidik jari. Jadi walaupun orang itu kembar, siam, lahir di tanggal yang sama, jam yang sama, tetap ininya beda. Dan ternyata kepribadiannya juga beda. Berarti setiap dari kita itu punya keunikan, talenta yang luar biasa. Bahkan lebih daripada sekuat kuda, kekuatan kuda. Bahkan lebih dari itu potensinya. Tetapi kuncinya pada pagi hari ini yang mau kita bahas adalah fokus. Sama-sama katakan fokus. Ya, tanpa fokus semuanya itu menjadi berantakan. Kalau Iman pernah baca satu buku yang menurut saya salah satu must read lah ya untuk teman-teman kalau ingin baca satu buku yang bagus, buku sekuler yang saya rekomendasikan namanya The Atomic Habits. Sudah ada dalam bahasa Indonesia, pengarangnya namanya James Clear. Menurut saya itu salah satu buku terbaik tentang habits atau tentang kebiasaan. Mengupas kenapa kita melakukan ini, sebetulnya apa yang terjadi di otak kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi ceritanya cukup dramatis. James Clear ini suka main baseball. Satu kali pada waktu dia main baseball, ada accident. Salah satu tongkat dari pemainnya itu lepas, mental dan bersarang di sininya. Kena mukanya. Langsung emergency sampai menyebabkan dia itu pendarahan dan sampai kesulitan untuk bernafas.
ya itu terjadi kelas 10 kira-kira. Mujizat adalah dia masih hidup dan tetap bisa melanjutkan hidupnya. Tapi kemudian karena kerusakan yang ada di sini, ternyata dia tuh nggak bisa berjalan normal. Nggak bisa berjalan normal sehingga harus dibantu, harus terapi, tahu ya terapi ya. Sedikit, baru kelas 10 loh, sudah harus gitu, terapi. Jadi impian untuk jadi atlet itu dia kubur dulu. Yang penting tiap pagi bisa bangun, bisa keluar dari ranjang itu nomor 1 gitu. Jadi bayangin, fokusnya sekarang itu. Terus dia mulai gimana caranya untuk berjalan dengan seimbang. Pelan demi pelan dia lakukan itu bertahun-tahun, tapi yang lucu adalah keinginan untuk main baseball tetap ada. Dan dia lakukan semua terapi itu untuk intinya satu, suatu kali saya kepingin main baseball lagi. Dan tahukah teman-teman, singkat cerita, 10 tahun kemudian apa yang dia lakukan setiap hari, yang namanya kebiasaan itu membuahkan hasil. Dia bisa kembali bermain baseball, dan dia menjadi atlet yang bisa masuk ke college, yang dapat beasiswa gara-gara baseball. Ya, dan menjadi semi profesional istilahnya. Dari yang tadinya ngeletak sama sekali untuk jalan, untuk bangun aja enggak bisa. Tapi apa yang dia lakukan setiap hari itu ternyata sangat berdampak luar biasa. Jadi ada satu pesan kalau saya boleh kutip dalam bukunya itu gini. Intinya gini, you do not rise to the level of your goal. Dia bilang gitu. But you fall to your system. Jadi hanya karena kita punya impian, angan-angan yang gede, bukan berarti hidup kita akan ke sana. Dia bilang gitu. Tetapi kemana hidup kita akan pergi, itu tergantung dari apa yang setiap hari kamu lakukan. Bukan impian gede gitu. Wah aku mau punya gini, punya mobil merek begini. Impian, angan-angan yang besar tuh tidak membawa hidup kita ke sana. Tapi apa yang dilakukan setiap hari, yang namanya habit, itu yang lebih menentukan. Itu. Jadi poin dari bukunya itu. Nah, yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah begini. Salah satu poin yang bagus dia sampaikan begini. Yang namanya habits itu sebetulnya namanya value driven. Kebiasaan-kebiasaan kita itu sebetulnya lahir dari apa yang kita percayai. Siapa kita? Contoh ya, misalkan kalau saya percaya bahwa saya adalah orang yang atletis, orang yang bertubuh proporsional, saya akan menolak untuk makan makanan yang membuat saya gemuk. Karena saya orang yang atletis, dengan sadar saya setiap pagi akan berusaha untuk olahraga, supaya badan saya tetap atletis. Kalau saya percaya saya orang atletis, definisi saya adalah punya apa ini namanya? Ini apa namanya? Bicep ya. Otot bicep yang gede. Saya akan pastikan kebiasaan saya setiap hari adalah untuk angkat sesuatu untuk latihan biar bicep ini tetap gede. Bahkan lebih gede gitu ya. Itu berarti kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan itu sebetulnya dimotori. Penyebabnya adalah kepercayaan saya. Nah, oleh karena itu penting banget untuk kita mengecek kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Itu sebetulnya menyatakan, who am I becoming? Apa yang ada, gambar yang ada di dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita tentang diri kita. Apakah saya orang yang menarik? Apakah saya orang yang banyak temannya? Itu gambar apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita, akan menentukan kebiasaan kita. Kalau orang yang berkata, saya orangnya bersihan, dia akan merawat penampilannya, motong kuku, dia akan mungkin kalau manicure, pedicure gitu ya. Dia akan merawat tubuhnya sedemikian rupa karena dia adalah orang yang bersihan. Jadi identitas menentukan kebiasaan. Paham ya? Jadi kalau kita percaya bahwa identitas kita adalah anak Tuhan, kita akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan yang mestinya anak Tuhan lakukan.
Paham ya? Jadi habits are value driven. Bahwa kebiasaan-kebiasaan kita itu sebetulnya ditentukan oleh saya ini pengen jadi siapa. Seperti itu. Oleh karena itu, siang hari ini, pagi hari ini kita coba renungkan. Siapa kita? Pada waktu kita tutup mata, ini siapa? Fokus kita ini seperti apa? Karena itulah yang akan menjadi tempat dan tujuan kita. Dan kemudian kita juga belajar yang namanya punya checkpoints. Mari miliki checkpoints untuk memastikan bahwa habits itu sesuai dengan core values kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu sudah sesuai enggak dengan nilai-nilai yang saya percayai dan saya pegang. Ya, contoh tadi atletis, ya berarti kalau atletis coba dicek apakah saya push up 10 kali bisa enggak? Kalau saya push up 10 kali enggak bisa ya berarti bukan atletis gitu ya. Kurang lebih kayak begitu. Kalau saya adalah orang yang selalu pembelajar dan tanya ke diri sendiri, tiap hari baca buku enggak? Tiap hari dapat informasi baru enggak? Saya orang yang suka networking, apakah betul-betul dalam sehari kamu telepon berapa orang? Itu namanya checkpoint. Jadi pagi hari ini kita enggak cuma mengajarkan resolusi, punya visi, tapi buktinya apa? Jadi kalau kita punya visi, buktinya apa? Itu intinya. Kalau kita punya visi bahwa kita ini adalah anak Tuhan, punya goal, punya bisa lihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang jadi buktinya? Satu poin yang bagus sekali yang saya ingin pagi hari ini kita pelajari adalah focus is the art of knowing what to ignore. Fokus adalah suatu keahlian untuk memahami apa yang perlu saya lupain. Ya, biasanya orang bilang fokus adalah sesuatu yang tahu untuk mengerti apa yang harus saya kerjakan. Bukan. Tapi mengerti apa yang saya tidak perlu kerjakan. Itu namanya fokus. Saya dari dulu suka olahraga ya, suka olahraga terutama badminton. Jadi pada waktu di Amerika saya masuk dalam klub dalam kompetisi sport badminton. Dan pada waktu saya masuk waktu itu kelas 10, cukup membuat heboh karena ya rata-rata dari Indonesia bisa pintar main badminton dan dari kecil memang saya ikut klub gitu ya. Saya suka sekali badminton dan kebetulan di sana diberi kesempatan. Ada ekstra, ada kompetisi antar sekolah. Jadi pada waktu saya masuk kelas 10, yang kelas 12 sudah merasa tersaingi. Wah, ini anak baru datang dari Indonesia kelas 10 kok bisa bersaing sama yang kelas 12 gitu ya. Dan mereka melihat ini prospek yang bagus gitu. Dan betul di semester berikutnya, tahun-tahun berikutnya saya mulai berprestasi. Setiap tanding ulang sekolah mulai jadi pemain unggulan gitu. Terus seperti itu sampai kelas 12 saya berharap begitu kelas 12 saya akan menjadi yang terbaik di liga. Ya, di tempat sekolah kita bermain, pemain single terbaik putra, pokoknya saya gitu, intinya gitu. Nah, masalahnya pada waktu kelas 12 ternyata ada anak baru lagi. Kelas 10 dari sekolah lain yang masuk. Ya, kebetulan orang Malaysia, Chinese Malaysia. Dan pada waktu dia main, kok luar biasa juga. Jadi posisi sekarang kebalikan. Dulu saya pendatang baru, menyingkirkan orang-orang senior, sekarang saya orang senior mau coba disingkirkan sama pendatang baru, intinya gitu. Dan beberapa kali pertandingan, saya selalu kalah. Dan saya merasa putus asa, ini kesempatan terakhir, tahun terakhir untuk saya bisa juara liga. Bisa jadi prestasi pemain terbaik gitu loh. Dan bisa mewakili untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Saya frustrasi karena kalah terus sama orang ini yang masih baru gitu. Sampai saya coba pelajari setiap kali main tanding kok kalah ya. Skillnya dia kok lebih baik ya, kok bisa melakukan gini-gini. Suatu kali setelah beberapa kali pertandingan ya di tengah jengkel dan frustrasinya, ini yang saya lakukan. Saya datangi coachnya, saya datangi pelatihnya dia, bukan pelatih saya, pelatihnya dia. Saya bilang,
kok bisa sih anak kelas 10 gitu kok bisa ngalahin yang sudah pengalaman 3 tahun gitu. Kok bisa sih skillnya lebih mumpuni dan segala macam gitu. Tahu nggak? Saya mendapatkan salah satu advice terbaik dalam hidup saya. Dia bilang, kamu kelihatannya salah fokus. Saya kaget, loh kok bisa salah fokus? Yang kamu lihat, yang kamu tuju itu salah. Bukan soal skill permainan. Kalau kamu pengen tahu caranya kamu bisa ngalahin anak itu, mau enggak? Oh ya mau toh, saya perlu apa? Latihan smash lebih bagus? Enggak. Latihan drop lebih bagus? Enggak. Latihan apa? Latihan ini, latihan ini? Enggak semua. Mau tahu? Penasaran toh? Ya mau toh ya, mau tahun terakhir kok. Apa, kasih tahu rahasianya. Cara ngalahin gimana? Dia bilang, lari. Hah? Iya, lari. Lari. Intinya lari. Loh maksudnya lari gimana? Ya lari. Lari itu maksudnya gimana? Ya lari. Lari itu gimana? Ya lari. Intinya apa? Bangun staminamu. Jangan fokus sama skill. Tapi bangun endurance, bangun ketahanan. Dan betul itu advice yang saya betul-betul terima dan saya kerjakan. Dan waktu pertandingan akhir, saya tanding lagi di stage yang lebih penting, ternyata yang dia katakan itu betul. Ternyata yang selama ini saya pikir adalah skill yang menentukan, ternyata bukan. Ternyata yang menentukan adalah stamina. Ya, jadi dari situ pada waktu saya menang, saya baru menyadari. Saya pikir saya harus melakukan ini, dan itu. Tapi pagi hari ini kita juga sama-sama belajar. Fokus itu sangat amat penting. Melihat ke arah mana itu lebih penting daripada larinya. Ya, jadi bagaimana kita hidup itu ditentukan dengan bagaimana cara kita melihat. Saya mau tutup dengan ini. Habits have to be established before they can be improved. Master the skill of showing up. How to scale it down and do it every day. Jadi kesuksesan dalam hidup itu harus bisa diterapkan dalam kebiasaan-kebiasaan setiap hari terlebih dahulu. Untuk kita bisa memperbaiki tahun ini apa yang ada sebelumnya, berarti kita harus memastikan yang sebelumnya sudah ada duluan, intinya gitu. Kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang kamu belum pernah mulai, intinya gitu. Jadi kita belajar bahwa untuk kita terus melihat kepada Yesus, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebelumnya. Artinya memang kita sudah punya kebiasaan dan dari kebiasaan itu, kita terus bangun menjadi satu disiplin yang lebih baik. Ya, cerita terakhir, dia interview adalah ada sebuah interview orang yang berhasil menurunkan berat badan lebih dari, kalau nggak salah 45 kilo dalam 1 tahun. Tahu nggak? Orang ini ternyata butuh untuk berolahraga secara rutin. Berolahraga dengan cara ke-gym. Orang ini melakukan sesuatu yang menurut saya agak di luar nalar. Tahukah apa yang dia kerjakan? Dia berjanji pada dirinya sendiri, berkomitmen bahwa setiap pagi saya akan pergi ke gym, pakai sepatu, nyetir ke gym, dan sampai di gym saya akan berlatih tidak lebih dari 5 menit. 5 menit terus pulang. Duh, apa bisa kayak gitu? Tidak bisa memang. Tetapi pada waktu dia sudah punya kebiasaan rutinitas seperti itu, setiap pagi, apapun lah lagi mules, atau lagi ndak mood, kemarin bangunnya kemalaman, dia langsung tali sepatu, langsung ambil kunci mobil ke gym. Dan ke gym dia ingetin diri sendiri, kamu cuma punya waktu 5 menit untuk latihan. Begitu 5 menit selesai harus pulang. Pulang gitu. Nah apa yang dia lakukan setiap hari, ternyata itu membawa perubahan besar. Dan akhirnya memang enggak stay cuma 5 menit. Tapi akhirnya bisa lebih dari itu. Tapi yang perlu di-establish dulu apa? Bukan latihannya. Ya, banyak orang seringkali kita berfokusnya pada, wah aku tak turunin berat badan, aku tak nge-gym berapa?
semangat nih tahun baru berapa? 3 jam, wah semangat. Habis itu keluar dari Paragon, dari selebritis, wah lapar gitu ya, lapar. Biar terus besok, aduh pegel, capek, kram semua gitu, jarum semua. Gak bisa gitu. Ya ini yang namanya fokus itu adalah melakukan setiap hari dan belajar untuk mengignore. The art of knowing what to ignore. Saya berdoa biarlah jadi kebenaran buat kita yang bisa kita aplikasikan.